anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita bertemu di mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan PJOK kelas 3. Mari untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, anak-anak, Pak Untung harap anak-anak hari ini dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini anak-anak kita akan mempelajari tentang materi aktivitas permainan. Aktivitas permainan pada bab ini kita akan mempelajari tentang 3 hal. Yang pertama adalah gerakan berjalan dan berlari. Kemudian gerakan mengayun lengan, membungkuk dan menekuk, kemudian bermain bola. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang materi berjalan dan berlari. Untuk motivasi belajar hari ini Pak Untung bacakan sedikit ya anak-anak. Pengertian bermain adalah hal yang sangat menyenangkan. Apalagi dalam permainan itu ada hal yang memerlukan gerakan badan. Tetapi harus diingat bahwa permainan diciptakan tidak hanya untuk menyenangkan hati, tetapi harus membuat kita sehat dan ada nilai-nilai moral luhur yang terkandung di dalamnya. Pada pelajaran ini kita akan mempraktikkan berbagai kombinasi gerak dasar melalui permainan dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Oke anak-anak, berikut ini adalah pengertian gerakan berjalan dan berlari. Tuhan menciptakan tubuh kita terdiri atas berbagai bagian tubuh. Bagian tubuh mempunyai fungsi masing-masing. Salah satu bagian tubuh yang dapat kita gerakan adalah kaki. Gerakan kaki banyak macamnya, di antaranya adalah berjalan dan berlari. Dalam pelajaran kali ini, anak-anak akan mempelajari bermacam permainan dan latihan yang memerlukan gerakan berjalan dan berlari. Gerakan berjalan adalah kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan tertentu atau tempat. Gerakan jalan di tempat berbeda dengan jalan berpindah tempat. Gerakan berjalan di tempat bertujuan untuk melatih gerakan kaki. Jalan di tempat biasa digunakan dalam latihan baris berbaris. Apabila dilakukan dalam suatu regu, kekompakan dalam tim sangat diperlukan supaya semua gerakan serasi untuk melatih kebersamaan. Berjalan dengan langkah tegap biasanya dilakukan oleh TNI atau Tentara Nasional Indonesia dalam latihan. Jalan tegap juga dipakai dalam latihan baris berbaris. Tujuan latihan ini adalah melatih kedisiplinan. Jarak langkah diperlukan dalam latihan ini. Dalam latihan bergu, kebersamaan langkah juga sangat diperlukan. Oleh karena itu, kekompakan sangat diutamakan. Jadi anak-anak, dalam pembelajaran PJOK untuk penilaian kedisiplinan, Pak Untung sering ambil penilaian jalan di tempat, kemudian langkah tegap seperti itu. Jadi anak-anak, karena pembelajaran belum bisa tatap muka, Pak Untung tidak bisa menilai secara langsung di sekolah. Namun anak-anak nanti bisa melakukannya praktek di rumah seperti itu. Selanjutnya, gerakan berlari anak-anak. Lari adalah gerakan melangkahkan kaki yang dipercepat sehingga saat berlari posisi tubuh melayang di atas permukaan tanah. Artinya, sekurang-kurangnya hanya satu kaki yang menyentuh tanah. Bahkan cenderung kedua kaki lebih banyak melayang. Tujuannya untuk mencapai kecepatan lebih dari berjalan. Sama halnya dengan berjalan, lari juga ada aturan.
dan tujuan apabila dilakukan dalam sebuah permainan atau olahraga. Anak-anak, hari ini kamu akan belajar tentang lari sambung atau lari estafet. Lari sambung atau lari estafet itu merupakan salah satu contoh lari yang ada dilombakan di cabang lomba atletik seperti itu. Lari estafet adalah berlari untuk mencapai suatu titik. Apabila telah sampai, maka gerakan lari disambung dengan peserta yang lain atau menyambung. Oleh karena itu, untuk melakukan lari estafet diperlukan minimal 2 orang atau lebih. Nah, selanjutnya tolong dikerjakan di buku PJOK anak-anak. Seperti biasa, nanti ditulis, kemudian difoto. Ketika sudah selesai dikirimkan ke Pak Untung ya. Untuk soalnya, jelaskan secara singkat sesuai pendapatmu. Jelaskan secara singkat sesuai pendapatmu, pendapat anak-anak, perbedaan berjalan di tempat dan berjalan langkah tegap ya. Dipahami ya. Kemudian ini adalah tugas keterampilan, tugas praktek ya. Lakukan gerakan estafet bola bisa dengan orang tua, kakak maupun adik atau saudara sesuai dengan petunjuk yang ada di gambar. Nah, nanti anak-anak buat batas, bisa menggunakan alat-alat di sekitar rumah kamu, gunakan pot, gunakan bambu atau yang lain yang tidak membahayakan ketika kamu berlari. Jaraknya yang Pak Otong buat dengan segitiga berwarna merah itu ya. Nanti anak-anak berdiri di titik A, kemudian libatkan orang tua, kakak maupun adik atau saudara yang lain di titik B ya. Gunakan bola kecil boleh, bola besar juga boleh. Kemudian anak-anak berlari dari A sampai ke titik B ya. Kemudian gantian berlari untuk orang tua atau adik atau kakak berlari dari titik B ke titik A. Seperti itu sampai nanti anak-anak kembali lagi ke titik A lagi, dan kemudian orang tua dan atau kakak atau adik kembali ke titik B lagi. Seperti itu. Gampang ya anak-anak ya. Arah larinya sesuai dengan anak panah yang sudah Pak Untung buat. Seperti itu. Kalau nanti kurang jelas bisa japri Pak Untung via WhatsApp. Nah, terima kasih telah belajar dengan Pak Untung di mata pelajaran PJOK hari ini. Cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya Pak Untung mohon maaf. Salam sehat selalu. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat. Kemudian selalu patuhi protokol kesehatan. Salam sport for development. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.